televisi ketika ucapan Firaun itu muncul, wajah Pak Jokowi itu tampak tersirat sangat gelap sekali, terkoneksi dengan kejahatan di masa lalu. Sehingga saya kemudian merenung, kalau memang Firaun itu punya nama di masa lalu, maka di masa kini ini Firdodo. Ini satu gambaran pemimpin yang berperilaku munafik, sangat pembohong, dan seorang pembohong itu kan tidak bisa diwakilkan untuk berbicara tentang peradaban, keadilan, kejujuran, kebenaran. Karena memang dia dari sampah demokrasi liberal, dari permainan konstruksi kejahatan, politik transaksional, politik sekularisme. Dan kalau boleh saya katakan, sebenarnya seusai Presiden Jokowi berpidato itu mestinya ada inisiatif dari warga negara untuk melaporkan dia di kantor polisi. Kenapa? Karena ucapannya itu tidak sejalan dengan tindakannya. Dia berpidato mengatakan misal tentang moralitas, kejujuran. Dia tidak punya moral dan dia tidak punya kejujuran. Dia tidak mencemaskan kehidupan bernegara yang semakin terjebak dalam wabah korupsi yang ganas, sumber-sumber kekayaan alam kita dirampok, utang luar negeri kita menumpuk. Mestinya saya berharap dan saya berdoa ada kaum intelektual aktivis datang ke kantor polisi terdekat melaporkan Jokowi dan menyerahkan semua pidato untuk diuji di kantor polisi. Apa benar ucapan dia itu sesuai dengan realita bernegara? Karena usai dia berpidato, hampir mayoritas suara di media sosial mengatakan pembohong, munafik. Semua yang Anda bicara itu bertentangan dengan realita, dengan situasi yang terjadi. Nah, kalau misalnya seorang tokoh kritis berbicara dinilai oleh kekuasaan bertolak belakang dengan kenyataan, maka mereka kan melaporkan ke kantor polisi. Nah, harus ada juga timbal balik kalau presiden yang kerjanya berbohong, munafik, kemudian hanya 9 kali menggunakan pakaian adat yang tadi dibilang Mas Wahyu itu bagus, memberi kesan diskriminasi terhadap adat-adat yang lain kan, itu juga masalah. Jadi saya kira semua koreksi, kritik tajam dari para kaum intelektual senior saya, Prof. Daniel, Dr. Uwaib, Mas Wahyudi itu terwakili. Hanya saya mau izin berbicara sedikit begini. Pertama, saya bersyukur sebagai individu yang hidup di negara ini. Hanya 2 kali ikut upacara, dan itu di zaman sekolah dasar, SD, kelas 5 sama kelas 6. Jadi saya sungguh-sungguh bersyukur tidak pernah mengikuti satu protokol atau upacara yang serius. Bayangkan kita berdiri di matahari panas menghormat bendera. Kita disuruh nyanyikan lagu kebangsaan. Tapi pada kenyataan penyelenggaraan kekuasaan itu selama dan hampir sekarang ini ya, terjadi pada 70 tahun ini mengalami kemerosotan, kebangkrutan, menggilas kehidupan banyak orang. Jadi secara pribadi saya bersyukur sama Allah hanya karena dipaksa ikut upacara HUT kemerdekaan hanya 2 kali. Selebihnya setiap kali ada pidato baik di era rejim Soeharto maupun apalagi masa pemerintahan reformasi itu saya instruksikan di rumah matiin televisi itu. Karena saya udah bisa berkesimpulan akan hadir di sana Firdodo yang berbicara dengan bahasa penipuan saja. Kebohongan yang intinya hanya menghabiskan uang negara. Pertunjukan HUT kemerdekaan dari tahun ke tahun itu hanya untuk menghabiskan uang rakyat, hanya membuat rakyat terluka. Terlebih semua perangkat, semua fasilitas, semua kegiatan yang mereka lakukan itu sangat super mewah. Jadi kalau Jokowi mengatakan satu kata yang sangat sakral yang menggambarkan kejahatan, misal Firaun, memang praktek penyelenggaraan HUT kemerdekaan itu gambaran dari perilaku pesta-pesta kaum materialisme, hedonisme di tengah derita rakyat yang sangat banyak. Dan dari tahun ke tahun kita melihat para penyelenggara negara, mereka tampil di televisi dengan pakaian-pakaian mewah, makanan-makanan enak, dengan seluruh dansa, pesta, oranya di hadapan rakyat yang sangat miskin. Jadi
mau bicara peringatan kemerdekaan apa, mereka memperingati perbudakan dalam konteks kekuasaan negara yang semakin amburadul, semakin jahat kepada rakyat. Nah, ini bahasa rakyat, bahasa yang memang, sebagai seorang kritikus harus bicara itu. Oleh sebab itu sering saya merenung, kita ini membuat satu negara yang membuat bangkrut sisi kemanusiaan kita. Karena dari sudut pemahaman dan keyakinan keislaman saya, Allah sangat meninggikan derajat individu manusia. Diposisikan sebagai pemimpin, khalifah di muka bumi. Diberikan alam semesta yang begitu luas dan kaya. Kemudian karena faktor manusia hidup bersosial, kemudian memilih konsensus bernegara, dan negara dan keyakinan keislaman kita itu menjadi kontraksi. Sebenarnya kalau ada satu sistem pendekatan politik untuk membubarkan negara melalui cara-cara yang damai, saya mendukung. Karena ini tidak dipertahankan lagi. Organisasi ini sudah dibajak oleh segelintir orang untuk memperkaya kehidupan mereka, memuluskan seluruh praktek mafia, praktek kejahatan korupsi, praktek penindasan dan penghinaan terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau mau serius berbicara dalam konteks mengevaluasi negara di mana puncaknya adalah evaluasi kemerdekaan, maka kita harus berani mengatakan ini operasional negara, sistem, perilaku kepemimpinan ini jauh dari sudut pandang Islam yang mengagungkan manusia, dari sudut pandang tauhid di mana derajat manusia ditinggikan namun direndahkan dengan sistem bernegara seperti ini. Jadi misal begini, kalau kita bicara prinsip kemerdekaan, kita tidak pernah merdeka. Karena dalam Islam itu kita diikat 9 kali bersahadat setiap hari mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Rasul adalah utusannya. Melalui proses sholat. Dan kita terus menerus mengikuti seluruh anjuran Allah dan Rasul. Maka pengertian merdeka adalah mereka yang hidup dalam bimbingan ilahi. Nah, kalau merdeka dalam bimbingan negara, hari ini negara tidak membimbing rakyatnya untuk merdeka. Semua mereka hianati. Mereka membuat konsensus, kesepakatan, kejahatan politik untuk memperbudak kehidupan manusia. Jadi, setiap kali hadir acara kemerdekaan, peringatan kemerdekaan setiap tahun, saya pribadi itu tersobek-sobek melihat perilaku hedonisme yang ditampilkan para penyelenggara negara. Menunjukkan bahwa pengorbanan mayoritas umat Islam menghadirkan negara untuk memuliakan manusia, kemudian dibajak oleh pendekatan sekularisme, pendekatan liberalisme, penghambaan terhadap materialisme. Maka upacara-upacara itu sebenarnya bagian dari ekspresi Fir'aun saja. Ekspresi para orang-orang jahiliyah. Kalau serius kita mau bicarakan, negara ini mayoritasnya Islam, sumbangan pajaknya dari partisipasi masyarakat Muslim. Mereka berkontribusi untuk kemerdekaan. Tapi saat puncak hari peringatan perenungan kemerdekaan sebagai satu kontemplasi nasional, kemudian Presiden tidak menunjukkan wajah keislamannya. Takut di hadapan Allah, takut di hadapan orang-orang beriman, takut di hadapan para leluhur yang mengorbankan darah, air mata, berjihad untuk membangun tanah dan air untuk kemerdekaan anak cucunya. Jadi kalau dari dimensi tauhid, apa yang kita lihat di televisi tentang pertunjukan secara nasional dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya, ini jauh lebih biadab, jauh lebih bajingan dari Fir'aun. Mereka mengkhianati keyakinan, keimanan mayoritas umat Islam di Indonesia. Seolah-olah umat Islam tidak terkoneksi dalam bahasa-bahasa mereka, perilaku-perilaku mereka. Mestinya kan Jokowi itu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia, di mana kepemimpinannya tidak berhasil menegakkan prinsip-prinsip negara secara manusiawi. Korupsi tumbuh di mana-mana. Rakyat ditindas dengan alat-alat kekuasaan secara semena-mena. Utang luar negeri ini dibuat, nanti bebannya adalah ditanggung oleh mayoritas umat Islam. Mestinya pidato Jokowi itu adalah pidato yang menegaskan sebagai makhluk manusia yang memimpin manusia yang telah melakukan kejahatan. Takut kepada Allah, takut kepada ajaran Islam, takut kepada keimanan umat Islam sebagai modal besar di Republik ini. Oleh sebab itu, kalau banyak orang memprotes
dalam bahasa-bahasa